minallahi. Baik, antum coba buat contoh huruf yang menggunakan alif lam. Apa? Al-Qamar. Baik, antum coba buat contoh dari huruf yang dia bertanwin. Yang lain. Ini tadi Al-Qamaru, jangan Qamarun lagi. Masjidun. Coba antum buat contoh dari isim yang dia baris kasroh. An-nas. Nasi disebutkan karena Ustaz mintanya kasroh. Coba antum buat yang menggunakan huruf jar. Ayo, apa? Al-Masjidi. Ustadz bilang buat contoh isim yang ada huruf jarnya. Ilal masjidi. Bagus. Coba antum buat contoh isim yang dia tandanya adalah tutup bukunya. Tutup bukunya. Buat contoh isim yang tandanya alif lam. Ada tanda alif lamnya. Ayo. Apa? Al-Maghribi. Apa artinya? Nah, antum buat contoh, antum nggak tahu artinya, tukar. Al-Kursiyu. Apa artinya? Kursi, ya. Nah, antum coba buat contoh dari isim yang menggunakan alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyah itu huruf yang alif lamnya nggak dibaca, lamnya nggak dibaca. Buka maskernya biar dengar. Suara antum kerasin. Al-qalam. Lamnya dibunyi nggak? Al. Ada nggak suara L-nya di situ? Al. Ada kan? Nah, huruf syamsiyah itu huruf lamnya nggak boleh kedengaran. Ini contoh Ustaz bilang. Contoh misalnya An-Najmu. Ada nggak kedengaran huruf lamnya? Nggak ada. Coba buat contoh yang lain. Antum udah bisa baca Quran kan? Bisa baca Quran kan? Nah, coba buat kata yang menggunakan alif lam syamsiyah. Jangan main-main ya. Hah? An-Najmu udah tadi contohnya Ustaz bikin. Oke, Ustaz bantu, Ustaz bantu. Mobil bahasa Arabnya apa? Tahu? Oke, papan tulis? Papan tulis tahu? Papan tulis tahu apa nggak? Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu Ustaz bilang. Papan tulis nggak tahu. Pohon nggak tahu. Oke, coba manusia apa bahasa Arabnya? Surah terakhir dalam surah Al-Quran, surah apa? Surah terakhir dalam Al-Quran, surah apa namanya? Surah apa? An-Nas. Nun itu adalah huruf syamsiyah, sama dengan An-Najmu tadi ya, huruf nun juga. Taib. Sampingnya siapa namanya?
Ridho. Saya panggil Ridho ya. Ridho. Oh, Raihan. Ya udah, oke. Raihan, coba buat contoh dari isim yang menggunakan huruf jar. Contoh dari buku tadi yang udah kita baca, nggak apa-apa. Apa? Lillahi. Ya, betul. Li itu huruf juga ya, huruf jar juga. Baik. Antum siapa namanya? Fahri ya. Baik. Fahri, coba buat contoh dari isim yang menggunakan tanwin an. Yang menggunakan tanwin an. Bendanya bebas, apa aja boleh. Yang antum tahu lah, contohnya bendanya apa? Saya rotun. Tun. Itu tun atau tan? Ayo. Saya rotan. Ya, bagus. Coba antum, siapa? Zakin, baik. Coba buat contoh dari isim yang kasroh, isim yang barisnya kasroh. Al-Qamari, jangan komar terus, yang lain. Apa artinya? Buat contoh yang benar dan antum tahu artinya. Bahasa Arabnya di apa tadi? Di. Fi. Coba buat di kelas. Kelas bahasa Arabnya? Faslun. Tadi fungsi huruf jar itu untuk apa tadi? Huruf jar tadi apa artinya? Iya. Huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Coba buat di kelas. Di tadi bahasa Arabnya fi. Kelas bahasa Arabnya faslun. Coba buat dalam kelas. Fi tambahkan dengan faslun. Gimana jadinya? Fi faslun. Oke, nggak apa-apa. Coba antum bisa beneri kalimatnya. Salah kawan antum tadi. Fil fasli, bagus. Coba antum, siapa namanya? Siapa? Raka. Coba Raka buat contoh isim yang tandanya adalah tanwin in. Gampang ya, tanwin in itu cuma antum sebutkan bendanya, akhirnya in. Gampang. Coba Raka, pulpen, bahasa Arabnya apa? Pulpen. Oke, nggak tahu ya. Yang antum tahu kata dalam bahasa Arab apa? Satu benda aja. Coba buka dulu Raka, biar Ustaz lihat. Buka dulu sebentar. Coba. Sekolah, apa bahasa Arabnya? Madrasatin. Udah kan? In nggak akhirnya itu? Suara akhirnya madrasatin itu in atau enggak? Iya kan? Baik, udah pakai lagi maskernya. Coba yang terakhir antum. Siapa namanya? Baik.
Coba buat contoh dari isim yang menggunakan huruf jar ala. Ala apa artinya tadi? Di atas. Di atas. Taib. Ala. Alal baiti. Iya. Taib. Nah, sekarang kita sambung lagi sedikit sebelum istirahat. Lihat lagi bukunya. Keterangan. Lihat lagi bukunya halaman 5 ya. Keterangan. Oke. Untuk memudahkan mengenal isim, ya, bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Nah, jadi kalau misalnya sebuah kata ada saja salah satu dari tanda-tanda yang udah di atas itu, maka kata itu bisa kita katakan sebagai isim. Saya mau tanya dulu, coba antum lihat halaman 5 itu bagian pertama. Bagian pertama. Lihat kata Ar-Rahim. Ada berapa tandanya? Ada berapa tanda isim pada kata Ar-Rahim? Ada 2. Apa itu? Apa? Coba sebutkan. Iya, itu bukan tandanya. Tandanya apa? Pada kata Ar-Rahim ada berapa tanda isim situ? Atau siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Coba antum. Raihan. Ada berapa tanda isimnya? 2. Apa itu? Alif lam sama bukan mim. Mim enggak tanda kasroh. Bukan tanda isim. Tapi baris kasroh pada huruf mim. Jadi pada kata Ar-Rahim itu ada 2. Yang pertama alif dan lam, kemudian ada baris kasroh pada huruf mim yang merupakan huruf akhir. Ya, jadi dalam satu kata itu terkadang tanda isim itu enggak mesti satu, bisa 2 atau lebih. Kayak ini contohnya. Ya, baik. Nah, kita sambung keterangannya tadi. Untuk memudahkan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Maksudnya, jika menemukan kalimah atau kata yang berakhiran kasroh, pasti isim, sekalipun belum diketahui artinya. Contoh misalnya, Ustadz buat kata misalnya Qarinah, al-qarinati. Ada yang tahu artinya? Al-qarinati, ada yang tahu artinya? Salah. Ya, Ustaz buat contoh misalnya kata al-qarinati. Ada yang tahu artinya? Enggak ada. Isim atau enggak? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam pertama, kemudian ada kasroh. Walaupun nggak tahu artinya, gini, antum kalau misalnya sebelum belajar tentang isim ini, ya, antum pasti kan nggak tahu tanda-tanda isim. Misalnya tadi kayak Ustadz sebutkanlah contoh kata al-qarinah, ya. Nah, untuk mengetahui arti dari al-qarinah ini kan antum perlu tahu dulu artinya. Antum mesti tahu dulu kan, baru dia isim atau bukan. Nah, kalau setelah antum baca buku ini dan antum tahu tanda-tanda isim adalah kasroh atau ada alif lam, maka antum langsung bisa tahu bahwasanya kata al-qarinah itu adalah isim walaupun belum tahu arti dari kata al-qarinah. Bisa dipahami di sini? Oke, ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanya, atau misalnya ada yang mau bilang Ustadz penjelasan Ustadz terlalu cepat, kami nggak paham, boleh, biar nanti Ustadz
coba pelan-pelan ngajarinya supaya antum bisa lebih paham. Huruf-huruf jar ini kan ada lebih banyak lagi kan? Iya, huruf jar ada lebih banyak. Karena tak 20. Huruf jar itu kalau nggak salah Ustadz nggak sampai 20 sebenarnya. Nah, cuma memang jumlahnya lebih banyak dari yang di buku. Contoh yang nggak ada disebutkan di buku itu misalnya an itu termasuk huruf jar. Contoh, antum di sini udah belajar hadis atau enggak? Belajar. Kalau di buku hadis itu pertama kali kan ada an Abi Hurairah. Nah, an itu huruf jar. Dari. An itu artinya dari. Banyak lagi contohnya, ya. Baik. Nah, berhubung waktunya udah habis dan nggak ada pertanyaan, maka kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.